kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem inventory yang meliputi apa itu sistem inventory, kemudian perusahaan yang kami jadikan sebagai studi kasus, lalu sistem yang sedang berjalan pada perusahaan, dan sistem yang kami usulkan pada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri. Perkenalkan, nama saya Agna Resa. Perkenalkan, nama saya Herda Andriana. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Islami. Sistem inventory adalah suatu kegiatan dalam proses pengolahan data barang yang terdapat di dalam suatu gudang. Sistem ini berpengaruh besar terhadap suatu instansi karena sistem ini membantu menyelesaikan masalah pada pengolahan data barang dan juga memudahkan untuk pelaporan data barang yang tersedia. PT Cakra Medika Utama itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan. Saya akan memaparkan poin dari hasil dan pembahasan. Di antaranya ada analisis sistem, sistem yang sedang berjalan, dan analisis permasalahan. Pada tahap ini, analisis kebutuhan sistem inventory barang pada PT Cakra Medika Utama untuk merancang kebutuhan yang tepat, mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama ini. Pada PT Cakra Medika Utama, terdapat dua proses sistem yang sedang berjalan. Yang pertama, ada proses sistem berjalan barang masuk dan proses sistem berjalan barang keluar. Untuk alur sistem berjalan barang masuk, yaitu kepala gudang melakukan pengecekan ketersediaan stok barang di gudang. Setelah melakukan pengecekan stok barang yang sudah kosong atau sisa stok tinggal sedikit, kepala gudang membuatkan surat pemesanan barang. Kemudian, surat pemesanan tersebut diberikan kepada bagian purchasing. Dari surat pemesanan tersebut, bagian purchasing membuatkan surat pembelian barang yang akan dikirim kepada supplier. Sesuai surat pembelian barang yang telah dikirimkan, supplier mengirimkan barang ke gudang PT Cakra Medika Utama bersama dengan invoice dan surat jalan. Staf gudang menerima barang sesuai surat jalan dari supplier dan melakukan pengecekan terhadap barang. Jika barang sesuai, maka staf memuat barang di racking gudang dan kepala gudang melakukan pencatatan barang di buku besar. Lalu, invoice surat jalan dari supplier diberikan kepada purchasing kantor. Lalu, bagian purchasing menginput data pembelian barang ke dalam sistem aplikasi Tabelnet dan menyimpan atau mengarsipkan dokumen invoice dan surat jalan. Dan untuk alur sistem berjalan barang masuk, yaitu customer mengirimkan surat pemesanan barang ke bagian marketing. Bagian marketing menginput penjualan barang ke dalam sistem Tabelnet dan membuat faktur sales order. Sales order kemudian diberikan ke bagian admin dokumentasi untuk diproses lebih lanjut. Admin dokumentasi membuat invoice penjualan dan surat jalan berdasarkan faktur sales order yang diterima dari marketing. Dokumen invoice dan surat jalan dikirimkan ke bagian gudang. Dari surat jalan yang diterima staf gudang menyiapkan dan melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dikirim. Jika barang tidak mencakupi sesuai surat jalan dan invoice yang sudah diterbitkan dari kantor, maka invoice dan surat jalan dikembalikan kepada bagian marketing untuk direvisi. Dan jika stok barang sudah sesuai surat jalan, maka staf gudang melakukan packing barang dan memuat barang ke dalam mobil box. Kepala gudang melakukan pencatatan barang keluar di buku besar, dan kepala gudang melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikirim kepada customer. Setelah melakukan observasi, berikut identifikasi masalah yang diperoleh dari sistem yang sedang berjalan mengenai sistem barang masuk dan keluar. Yang pertama, karena sistem inventory yang tidak terkendali dan tidak adanya pengawasan yang benar, serta metode yang dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, perubahan atau kekurangan jumlah barang. Yang ketiga,
Biaya operasional tinggi, terutama biaya telekomunikasi dan alat tulis kantor. Yang keempat, sulitnya mengontrol barang yang sudah mau kadaluarsa. Yang kelima, tidak memberikan hak akses pada bagian gudang untuk menginput data keluar masuk barang ke dalam sistem. Dari penjelasan hasil analisis permasalahan yang ditemukan, kelompok kami membuat sistem yang akan diusulkan atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu 1. Membuat sistem inventory berbasis web. Yang kedua, membuat form stok barang yang update secara real time. Yang ketiga, membuat sistem integrasi antara gudang dengan marketing guna meminimalisir biaya telekomunikasi. Yang keempat, menyediakan form pemberitahuan barang yang mendekati kadaluarsa. Yang kelima, membuat sistem persediaan barang meliputi input barang, keluar masuk barang, dan informasi stok barang. Selanjutnya, di sini ada use case diagram. Yang pertama, use case login. Aktornya user. Setelah login, user akan menuju dashboard, lalu masuk sesuai level user, yakni admin, operator, pimpinan. Yang kedua, use case input data user. Aktornya admin. Admin dapat menginput data baru. Yang ketiga, use case hapus data user. Aktornya admin. Admin dapat menghapus data. Yang keempat, use case laporan stok barang. Aktornya admin dan operator. Membuat laporan stok barang. Yang kelima, use case memasukkan data barang. Aktornya operator. Operator gudang memasukkan atau menginput data barang. Yang keenam, use case barang masuk. Aktornya operator. Mendata barang masuk. Yang ketujuh, use case barang keluar. Aktornya operator. Mendata barang keluar. Yang kedelapan, use case melihat laporan stok barang. Aktornya pimpinan. Pimpinan dapat melihat laporan stok barang yang sudah dibuat operator dan dilakukan pengecekan oleh admin. Nah, selanjutnya yaitu ada diagram aktivitas. Nah, diagram aktivitas ini merupakan diagram yang menggambarkan alur fungsionalitas dari sistem. Diagram activity ini dapat digunakan untuk menunjukkan alur proses kerja bisnis. Berikut ini adalah diagram activity berdasarkan sistem yang kami usulkan. Yang pertama yaitu ada activity level admin, yaitu di sini terdapat 5 aksi. Yang pertama ada login, kemudian menginput data user, lalu menghapus data user dan melihat laporan stok barang. Pada aksi pertama yaitu login menjelaskan bahwa untuk masuk ke dalam sistem maka harus login terlebih dahulu dan menentukan level usernya. Kemudian selanjutnya yaitu ada activity level operator. Pada activity ini terdapat 5 aksi. Yang pertama yaitu ada login, kemudian input data barang, kemudian barang masuk, barang keluar, dan laporan stok barang. Lalu yang terakhir yaitu ada activity level pimpinan. Pada activity ini terdapat 2 aksi. Yang pertama yaitu ada login, dan yang kedua ada melihat laporan stok barang yang meliputi barang kadaluarsa dan barang rusak. User interface merupakan tampilan yang akan diimplementasikan ke dalam website yang kami usulkan. Selanjutnya yaitu ada perancangan user interface berdasarkan sistem yang kami usulkan. Nah, user interface ini merupakan tampilan yang akan diimplementasikan ke dalam website yang kita usulkan. Tujuan dari perancangan ini yaitu merancang interface yang efektif dan efisien pada sistem inventory. Yang pertama yaitu perancangan tampilan halaman login. Nah, pada perancangan tampilan halaman login ini ditujukan untuk menggambarkan halaman pertama dan aktivitas pertama yang dilakukan oleh admin sebelum masuk ke dalam website. Pada halaman ini terdiri dari masukan username dan juga password. Selanjutnya yaitu tampilan halaman setelah login. Nah, setelah login ini akan ada tampilan dashboard di mana di situ terdapat sejarah singkat mengenai perusahaan dan juga terdapat titik 3 di pojok kanan atas. Nah, pada titik 3 ini terdapat pilihan menu lainnya. Yang pertama yaitu ada tentang perusahaan secara lengkap, lalu ada level user dan juga ada logout. Selanjutnya yaitu ada tampilan halaman sebagai admin. Nah, pada halaman ini terdapat 2 pilihan menu. Yang pertama ada data user, yang kedua ada laporan stok barang. Nah, pada data user ini admin dapat menginput
data-data dari user yang memiliki hak akses atas web, kemudian dapat mengedit dan juga menghapusnya. Lalu pada laporan stok barang, admin juga dapat melihat stok barang apa saja yang ada di gudang. Lalu selanjutnya yaitu ada tampilan halaman sebagai operator. Nah, pada halaman ini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama yaitu ada data barang, kemudian barang masuk, dan barang keluar. Nah, pada data barang, operator menginput barang apa saja yang tersedia di dalam gudang. Kemudian, pada barang masuk, operator menginput data barang yang baru saja masuk ke dalam gudang, yang meliputi nama barang, tanggal masuk, tanggal kadaluarsa, dan juga jumlah barang yang baru saja masuk. Lalu, pada barang keluar, operator menginput data barang yang baru saja keluar dari gudang atau yang dikirimkan ke supplier, yang meliputi nama barang, tanggal keluar, dan juga jumlah barang yang keluar. Yang terakhir yaitu adalah tampilan halaman sebagai pimpinan. Nah, pada tampilan ini terdapat 3 pilihan menu. Yang pertama yaitu ada stok barang, kemudian ada barang kadaluarsa, dan ada barang rusak. Nah, pada halaman ini pimpinan dapat melihat stok barang secara update dan terperinci. Lalu, pimpinan juga dapat melihat barang apa saja yang kadaluarsa dan barang apa saja yang rusak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perancangan sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu dalam memberikan informasi ketersediaan stok barang yang ada di gudang secara cepat dan akurat, dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan persediaan barang masuk dan barang keluar secara update dan real time, dan membantu meminimalisir kerugian atas barang yang melewati batas tanggal kadaluarsa. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.